Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wibowo, NPM 2020 4350 2746. Di sini saya akan melakukan simulasi program sistem pendukung keputusan pemilihan laptop untuk kebutuhan mahasiswa menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Langkah pertama kita masuk ke username, ini kita isi admin dan passwordnya 1 sampai 6. Sudah seperti ini kita login. Untuk di tampilan awal itu ada home di menu utama, dan di halaman ini hanya berisikan penjelasan mengenai apa itu AHP dan SPK. Untuk ke langkah selanjutnya kita masuk ke kriteria. Di menu kriteria ini digunakan untuk mengelola daftar kriteria yang menjadi dasar penilaian dalam proses pemilihan laptop dengan metode AHP. Di halaman ini admin atau user yang berwenang yang dapat menambahkan. Contohnya di sini kita tambahkan kriteria baru, contohnya penyimpanan. Kita simpan, dan kita kalau mau edit kita tinggal klik edit. Nah, di sini contoh penyimpanan 1 kita update. Jika tidak ingin digunakan kita juga bisa menghapusnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan 5 kriteria. Yang pertama prosesor, yang kedua RAM, ketiga VGA, keempat ukuran layar, kelima harga. Untuk langkah selanjutnya kita pilih lanjut. Di alternatif ini digunakan untuk mengelola daftar laptop kandidat yang akan dibandingkan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Di halaman ini admin atau user yang berwenang yang dapat contohnya di sini menambahkan data alternatifnya. Di sini contoh file. Klik simpan. Kalau kita mau edit juga sama seperti cara sebelumnya. Klik 1. Dan sini kalau tidak ingin digunakan kalian juga bisa menghapus. Nah, untuk di alternatif ini saya hanya menggunakan yang pertama ada HP, kedua Lenovo, 3 Asus, keempat Dell, kelima Acer. Kita lanjut. Nah, untuk di perbandingan kriteria ini saya jelaskan dulu sebelumnya. Jadi di skala perbandingan berpasangan ini yang pertama kedua elemen itu sama pentingnya, ketiga elemen yang satu sedikit lebih penting, kelima elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya, yang ketujuh satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, yang sembilan satu elemen mutlak penting daripada elemen. 2, 4, 6, 8 ini nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Dan kebalikannya, jika elemen I mendapatkan satu angka dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan dengan I. Contohnya di sini. Contohnya di sini ada prosesor dan RAM. Jadi elemen ini itu lebih penting, dan prosesor dan VGA ini jadi kedua elemen itu sama pentingnya. Dan untuk prosesor ke ukuran layar ini jadi elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya. Prosesor dan harga juga
sama satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Nah, untuk RAM dan VGA ini itu kedua elemennya sama pentingnya. Untuk RAM dan ukuran layar itu elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya. Dan yang RAM ke harga ini satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Nah, jadi sini FGA untuk ukuran layar itu lebih penting VGA, untuk VGA dan harga lebih penting VGA, untuk ukuran dan harga itu elemennya satu sedikit lebih penting. Kita submit. Nah, di halaman matriks perbandingan berpasangan ini yaitu angka yang kita sudah masukkan sebelumnya di aplikasi programnya. Jadi kan sebelumnya angkanya ini dan untuk jumlahnya ini. Nah, di bawah juga ada matriks nilai kriteria yang pertama ada konsistensi indeks, ada konsistensi ratio atau bisa disingkat IR. Nah, di sini tuh jadi angkanya tidak boleh melebihi dari 10%. Sebagai contohnya di sini saya ubah. Di sini kita ubah seumpama kita ubah 4. Kita submit. Nah, di bawah akan ada nilai konsistensi ratio melebihi 10%. Nah, jadi supaya kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, jadi ini CR-nya ini tidak boleh di atas 10%. Di sini saya kembalikan lagi. Nah, submit. Nah, untuk ini kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Kita klik lanjut. Untuk di perbandingan alternatif prosesor ini, jadi pertama kita masukkan ini Lenovo, terus kita masukkan angkanya. Jadi untuk angkanya itu yang pertama sebagai contoh aja, sini ada 3, di sini 2. Nah, kita pindahkan dari sini ke sini. Jadi di sini tuh seperti yang di tahap awal tadi. Jadi misal di sini 3, jadi Lenovo ini lebih elemennya satu sedikit lebih penting. Nah, jika 2, Asus ini nilainya antara dua nilai itu pertimbangan yang berdekatan. Dan XPK Dell ini kedua elemen sama pentingnya, XPK Acer kedua elemennya sama pentingnya, dan Lenovo ke Asus itu nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Lenovo dan Dell juga sama, kedua elemennya sama pentingnya. Sebenarnya kita langsung submit aja. Nah, di sini juga ada matriks perbandingan berpasangannya, ada tabelnya juga. Dan ini angka yang kita masukkan sebelumnya dan ini untuk jumlahnya. Sini ada matriks nilai kriteria. Nah, di sini ada ada konsistensi indeksnya dan konsistensi rationya. Nah, ingat ya, ini tidak boleh di atas 10% atau kita tidak akan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Di sini kita klik lanjut aja. Untuk di perbandingan alternatif RAM, di sini kita lanjut ke pilih ke Lenovo. Nah, kita pindahkan ke Asus. Jadi kalau ininya 3 itu elemennya satu sedikit lebih penting dan 2 itu nilainya antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan, dan di sini ada satu kedua elemennya sama pentingnya untuk HP dan Dell. Untuk
HP dan Acer itu juga sama, kedua elemennya sama pentingnya. Dan Lenovo ke Asus itu lebih penting Lenovo karena elemen yang satu sedikit lebih penting. Dan di sini tuh selebihnya kedua elemen sama pentingnya kita submit. Nah, di sini juga ada matriks perbandingannya, dan ini untuk angka yang kita masukkan sebelumnya, dan ini untuk jumlahnya, dan ini untuk hasilnya ya. Nah, di sini ada konsistensi rationya. Jika di atas 10% kita tidak akan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita pilih lanjut terlebih dahulu. Nah, untuk VGA di VGA ini kita pilih sini angkanya, kita pindah ke Lenovo dan Asus 33, sini 2. Di sini juga sama seperti yang sebelumnya, jadi kita langsung submit aja. Sini juga ingat, di sini tidak boleh konsistensi rationya tidak boleh melebihi dari 10%. Nah, atau kita tidak akan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Terus kita pilih lanjut. Layar juga kurang lebih sama. Nah, sini kita langsung submit, dan perlu diperhatikan di sini kalau konsistensi rationya di atas 10% itu tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita lanjut, dan untuk harganya pilih 3 sebagai contoh aja. Kita pindahkan juga untuk Lenovo. Caranya juga sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi kita langsung submit aja. Nah, di sini juga pentingnya ini konsistensi ratenya pokoknya tidak boleh melebihi dari 10%. Kita lanjut. Baik, untuk di perankingan ini, jadi setelah proses perbandingan kriteria dan perbandingan alternatif selesai, sistem akan masuk ke tahap perhitungan akhir. Di sini ada bobot kriterianya, ada bobot kriteria yang kita sudah hitung sebelumnya dikalikan dengan bobot alternatif pada masing-masing kriteria. Hasil dari perkalian ini akan dijumlahkan. Ini akan dijumlahkan dari sini ya. Akan dijumlahkan sehingga kita mendapatkan nilai total preferensi untuk masing-masing laptop. Jadi nilai total ini menunjukkan seberapa sesuai alternatif tersebut dengan kriteria yang sudah ditentukan. Semakin besar nilainya, semakin sesuai laptop tersebut dengan kebutuhan pengguna. Setelah itu pada halaman perankingan, sistem akan mengurutkan semua alternatif berdasarkan nilai total. Contohnya di sini ada nilai total tertinggi. Yang pertama itu ada Lenovo, dan kedua ada Acer, ketiga ada Dell, dan keempat ada Asus, kelima ada HP. Dan di sini berarti menjadi pilihan paling rekomendasi yaitu adalah peringkat pertama yaitu Lenovo. Dengan tampilan ini, pengguna bisa langsung melihat ukuran rekomendasi dan memahami alasan dibaliknya, karena semua bobot dan nilai perhitungan sudah transparan. Selanjutnya kita ke menu cetak. Nah, jadi untuk fitur cetak ini, cetak di aplikasi berfungsi untuk menghasilkan dokumen laporan dari seluruh proses dan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Jadi, setelah kita mendapatkan hasil perankingan laptop, pengguna
bisa langsung mencetaknya menjadi file PDF atau langsung ke printer. Sini kita juga bisa langsung klik save, bisa. Nah, jadi di sini ada sebagai contoh ada merek HP, dua ada Lenovo, dan ketiga Asus, dan keempat Dell, dan kelima Acer. Jadi di laporan ini sistem menampilkan informasi secara lengkap dari daftar kriteria. Di sini ada daftar kriterianya, daftar alternatif laptop yang dinilai, dan matriks perbandingan kriteria dan perbandingan alternatif. Jadi tujuan fitur ini adalah untuk memudahkan dokumentasi dan pembuktian keputusan, misalnya digunakan di lingkungan kantor atau instansi tertentu. Nah, laporan ini bisa dijadikan bukti bahwa pemilihan laptop dilakukan secara objektif dengan metode AHP, bukan berdasarkan opini saja. Nah, dengan begitu, setiap orang yang membaca laporan cetak akan mengerti proses penilaiannya dari awal sampai akhir, sekaligus melihat laptop mana yang menjadi rekomendasi utama. Selebihnya seperti ini aja yang presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.